Akankah pasukan Garuda Muda besutan Shin Tae-yong kembali memberikan kejutan saat berjumpa Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23? Untuk membahasnya lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Bung Ma'ruf El Rumi, dan kami juga masih menunggu untuk terhubungnya sambungan kami bersama dengan manajer Timnas Indonesia Sumarji. Saya sapa terlebih dahulu, Bung Ma'ruf, selamat sore menjelang malam. Selamat sore menjelang malam. Baik, Bung Ma'ruf, kalau kita melihat di atas kertas antara Indonesia dengan Korea Selatan, tentu kita sudah bisa memprediksi baik gaya permainan maupun strategi yang sekiranya akan ditampilkan malam hari ini. Tetapi mungkin apa yang sekiranya menjadi ekspektasi dari Bung Ma'ruf yang diharapkan bisa kita saksikan sama-sama malam hari ini terkait dengan strategi, atau mungkin ada kejutan seperti apa yang disiapkan oleh Timnas Garuda? Ya, kita bicara tentang Timnas Indonesia yang di usia di bawah 23 tahun ini, kita bicara soal optimisme ya. Jadi ketika ditanya bagaimana ekspektasinya terkait pertandingan nanti menghadapi Korea, tentu ekspektasinya adalah kita punya optimisme ketika menghadapi Korea. Banyak yang mengatakan bahwa ini level Korea memang berbeda karena mereka punya pengalaman di Piala Asia di bawah 23 tahun. Mereka pernah merasakan gelar juara. Dan kemudian orang mengatakan bahwa leveling untuk Korea juga berada di atas dari sepak bola Indonesia. Tapi kalau kita melihat bagaimana penampilan Indonesia di sepanjang fase grup, catatan terburuk hanyalah ketika menghadapi Qatar. Itu pun ada beberapa kontroversi di dalamnya. Nah, menghadapi Australia, menghadapi Yordania, kita melihat timnas Indonesia di bawah 23 tahun dengan level yang berbeda, dengan kualitas yang berbeda, dan kemudian dengan penampilan yang jauh berbeda dibandingkan dengan timnas-timnas era sebelumnya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa rekor pertemuan kita tidak terlalu bagus, ya itu di zaman dulu. Tapi di zaman sekarang saya pikir saya ada optimisme bahwa timnya akan memberikan perlawanan dan mungkin akan memberikan kejutan ketika menghadapi Korea. Oke, Bung Ma'ruf, kelengkapan pemain apakah juga menjadi kekuatan psikologis tersendiri bagi Timnas U23? Ya, kekhawatiran bahwa misalnya Nathan tidak bisa bermain karena harus kembali ke klubnya kan sudah terbantahkan. Nathan sudah kembali, meskipun memang pertanyaan besarnya adalah apakah dia langsung tampil sebagai starter atau tidak. Tapi saya pikir dia punya potensi untuk langsung kembali starter. Kenapa? Dia tidak butuh adaptasi. Betul, memang mungkin ada persoalan perjalanan, tapi untuk pemain profesional seperti Nathan, tentu persoalan jet lag itu bukan lagi menjadi masalah. Jadi besar kemungkinan saya pikir dengan kembalinya Nathan itu membuat kemudian pemain akan lebih confidence, pemain menjadi lebih percaya diri, ditambah lagi penampilan luar biasa Hafner, penampilan luar biasa dari bagaimana strike juga, kemudian Marcelino yang mendapatkan pujian. Jadi saya pikir tim ini sangat kompetitif kok untuk kemudian bisa menghadapi Korea Selatan, dan sangat optimis untuk bisa memberikan perlawanan pada Korea Selatan. Oke, Bung Ma'ruf, bicara mengenai Nathan, tampaknya kita sudah bergabung. Pak Sumarji sudah bergabung bersama kita sore hari ini, sore menjelang malam. Pak Sumarji, alhamdulillah, selamat malam. Iya, selamat siang. Di Qatar masih siang ini. Siang, oh ya, kita beda beberapa jam ya. Baik, pertanyaannya Pak Sumarji mungkin langsung saja. Nathan malam hari ini main atau sore hari ini akan main? Iya, jadi gini, kekuatan kita kembali utuh seperti kemarin. Bahkan nih Sananta juga sudah bisa bergabung. Dengan kekuatan tim yang full, tidak ada juga satupun para pemain yang mengalami cedera. Tentu ini adalah hal positif yang patut rasa syukur ya, dikarenakan kan kondisi semuanya pemain siap ya, tidak ada yang terganggu sama sekali, sehingga ini kan akan membawa aura positif di tim gitu ya, akan membawa aura positif di tim, dan kembali lagi semangat yang kita bawa adalah ke semifinal gitu, sehingga betul-betul para pemain, tim kepelatihan 100% ingin memberikan yang terbaik. Tadi saya sudah berulang kali berbicara dengan Coach Shin, bagaimana kita mematangkan strategi supaya kaitannya dengan apa yang harus kita perbuat, mengantisipasi kelebihan daripada tim lawan Korea Selatan, dan juga bisa membaca peluang apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi Korea Selatan, kelemahannya ada di mana, semuanya sudah dipelajari dengan baik. Insya Allah tinggal sekarang upaya proses yang sudah kita lakukan dengan baik, tinggal sekarang doa daripada seluruh masyarakat Indonesia
mendoakan yang terbaik, mendoakan supaya timnas Garuda U23 itu bisa lolos ke semifinal. Itu saja. Kalau bicara mengenai timnas Garuda, terutama juga yang saat ini atau malam hari ini akan bermain timnas Garuda U23, tentu saja doa masyarakat Indonesia tidak akan putus, Pak Sumarji. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih. Oke, tapi mungkin sedikit bocoran, Pak Sumarji. Lini depan dan juga lini belakang sama-sama akan menghadapi tantangan untuk ketika kita mengetahui bahwa tim yang akan dihadapi ini adalah Korea Selatan, baik dari gawang mereka yang belum pernah kebobolan, ini PR untuk lini depan. Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Sementara kita tahu striker dari timnas Garuda U23 masih memiliki tantangan tersendiri atau handicap tersendiri untuk mencetak gol. Kemudian untuk lini belakang sendiri mungkin Rizky Ridho dan juga teman-teman ini akan menghadapi striker Lee Yong-jun yang diprediksi menjadi salah satu senjata yang akan dikedepankan oleh timnas Korea Selatan. Pak Sumarji? Ya. Monggo. Jadi begini Pak. Seperti apa yang tadi disampaikan itu ya, Mbak sampaikan ke saya. Yang harus tidak perlu kita ragu adalah kita ini kan tim ini kan sudah mempersiapkan dari sisi kelebihan dan kekurangan lawan kita, dan dengan dipelajari kelebihan dan kekurangan, apalagi tim analis kita cukup baik ya, detail, sehingga semua yang akan dilakukan, strategi yang akan dilakukan tim lawan itu semua sudah kita pelajari dan semua sudah kita analisis dengan baik. Artinya berkaitan dengan pertandingan nanti itu kami semuanya sudah mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya, mengantisipasinya, termasuk bagaimana kita memanfaatkan kelemahan daripada tim lawan gitu. Jadi kalau kaitannya dengan soal siapa yang di depan, siapa yang di tengah dan siapa yang bertahan, bagaimana cara kerja dan sebagainya, kami semua sudah secara detail sudah menyampaikan dan sudah mengajarkan kepada para pemain, baik itu ketika di classroom ataupun ketika praktek di lapangan. Dan 3 hari belakangan ini kan kita betul-betul detail menganalisis lawan yang akan dihadapi dan bagaimana cara mengantisipasinya. Baik. Berkaitan dengan itu nggak perlu khawatir lagi, yang pasti kami semua sudah mempersiapkan itu dengan baik. Kalau mau tanya bagaimana strategi dan sebagainya, tentu tidak akan saya sampaikan. Iya dong. Yang saya minta adalah bagaimana upaya-upaya daripada kita itu sudah sangat luar biasa. Karena memang ya kami ingin, kembali lagi, semangat kami dari awal adalah kepingin lolos ke semifinal. Itu saja sih. Kami percaya Pak Sumarji, dan lagi-lagi doa tidak akan terputus. Tapi ada yang bikin penasaran dan tentu saja ini menjadi pembicaraan sendiri di kalangan netizen, Pak Sumarji dan juga pecinta sepak bola. Ketika kita tahu pelatih Shin Tae-yong yang membawa dan juga menjadi sebuah kekuatan sendiri bagi timnas Garuda U23, kebetulan akan menghadapi timnas negara asalnya. Ada sentimental quotes atau komentar tersendiri dari Shin Tae-yong kira-kira malam hari ini menghadapi dari negara asalnya Korea Selatan akan seperti apa? Ya Mbak, jadi begini, kan kita ini sebenarnya sudah tahu lawan yang akan kita hadapi. Kalau waktu itu kita di 8 besar pasti kalau nggak ketemu Jepang kan ketemu Korea kan begitu. Nah, saya sudah berulang kali menyampaikan, bukan sekali aja, setiap diskusi pagi, siang atau malam gitu, apalagi pada saat di classroom itu selalu itu saya sampaikan. Bagaimana nih kalau misalkan nanti lawan Korea? Coach Shin harus tambah semangat. Saya semangat bos, begitu. Jadi artinya saya akan berikan yang terbaik 100% lah untuk Indonesia, dan tidak mungkin tidak profesional, akan sangat profesional. Saya ulang lagi, akan sangat profesional, bisa dibuktikan karena kan saya bisa tahu bahwa Shin Tae-yong ini dia sangat bangga lah jadi head coach di timnas Indonesia ini, benar-benar bangga sekali. Sehingga sekali lagi jangan diragukan loyalitas, jangan diragukan lagi keinginan coach Shin Tae-yong untuk bisa mengalahkan Korea Selatan.
Ingin sekali dia mengalahkan. Oke, kita harapkan agar semangat tersebut juga tentunya terlihat malam hari ini tentunya ya Pak Sumarji. Tapi lagi-lagi gini, kalau misalnya kita bicara mengenai Coach Shin Tae-yong, saat target sudah terpenuhi 8 besar Piala Asia U23 itu tuh sudah terpenuhi, berarti secara resmi Coach Shin Tae-yong ini kontraknya diperpanjang di timnas, betul Pak Sumarji atau bagaimana? Pak Ketua Umum kan sudah menyampaikan confirm itu ya? kaitannya dengan nasibnya Coach Shin Tae-yong. Makanya tadi di awal saya sampaikan, ini sebenarnya kan momentum yang sangat baik gitu ya. Boleh dikatakan menambah semangat para pemain gitu dengan nasib Shin Tae-yong yang sudah jelas ini. Saya kira tidak perlu diulang lagi bagaimana nasib Shin Tae-yong. Yang harus kita berikan motivasi lagi ini bagaimana supaya dengan kejelasan nasib Shin Tae-yong ini kan semangat anak-anak bagaimana gitu. Yang pasti semangat anak-anak pasti akan lebih baik gitu. Oke, baik. Pak Sumarji, ini kan juga ada Bung Ma'ruf El Rumi. Mungkin Bung Ma'ruf juga akan menyampaikan sedikit, saya tidak bisa bilang masukan mungkin ya, kira-kira prediksi seperti apa dan mungkin akan menjadi sebuah pertimbangan sendiri kira-kira akan kita lihat malam hari ini dalam pertandingan antara timnas Garuda U23 melawan Korea Selatan atau tidak, atau akan ada kejutan lagi. Tapi mungkin tahan dulu jawabannya ya Bung Ma'ruf dan juga Pak Sumarji, kita akan jeda sesaat. Pemirsa tetaplah bersama kami, Anu Sore akan segera kembali.